Bagi Bapak dan Ibu yang bergerak di bidang usaha kuliner, seperti contohnya di sini adalah toko martabak dan ingin melakukan pembukuan dengan berdasarkan resep, aplikasi ini bisa digunakan untuk membantu Bapak dan Ibu mencatatkan pembukuan secara rapi dan juga membuat laporan sesuai laporan keuangan sesuai akuntansi, dan juga ada laporan penjualan di sini akan membantu Bapak dan Ibu untuk mengevaluasi penjualan Bapak dan toko Bapak dan Ibu. Aplikasi ini cukup sederhana, walaupun di sini terlihat menunya seperti banyak, tapi ini hanya perlu Microsoft Excel. Yang pertama perlu dilakukan adalah mengisikan data usaha terlebih dahulu. Setelah data usaha diisikan, kemudian di sini juga bisa diisikan kalau memang punya lebih dari satu cabang. Kemudian juga di sini kalau misalnya ada GoFood, GrabFood, dan lain-lain yang digunakan untuk delivery. Nah, setelah semua itu di-set, bisa mengisi daftar bahan baku. Bahan baku yang diisikan di sini kemudian nanti akan dijadikan sebagai bahan baku untuk menu produksi yang diisikan di sini. Setelah itu bisa diisikan komposisi menu dan resepnya, kemudian produksinya, ya. Jadi ini adalah yang sifatnya barang yang diproduksi tanpa harus melihat adanya pesanan terlebih dahulu, jadi nyetok. Tapi kalau ternyata jumlahnya sama, tinggal ditulis produksinya sama. Sini ada rekapnya ya, nanti ini untuk berguna untuk audit ya, jadi nanti ada perhitungan resep sekian, kemudian kalau ternyata penggunaannya lebih besar atau lebih kecil bisa dituliskan di sini, dan ini bisa diisikan per bulan. Kemudian ada juga tambahan ini daftar menu jadi kalau ada menu-menu tambahan di luar menu yang diproduksi, ini bisa diisikan di sini. Dan ini ada harga-harganya, jadi nanti pada saat penjualan hanya tinggal dipilih harganya untuk kemudian muncul secara otomatis. Kemudian ada menu pembelian di sini, kemudian penerimaan pengeluaran lain-lain, dan ini ada menu penyusutan untuk mencatat pembelian atau penjualan aset. Dan juga disertakan tanda terima di sini. Jadi kalau perlu tanda terima untuk pesanan yang sifatnya resmi atau formal, bisa menggunakan tanda terima yang ada di sini. Untuk laporannya sendiri ada laporan transaksi. Di sini bisa dilihat ini ada laporan rekap transaksi rekening ya. Kemudian ada laporan piutang, juga ada laporan utang, dan ini bisa dipilih ya posisi utang dan piutangnya mau bagaimana. Setelah itu untuk laporan keuangan ada laporan laba rugi kotor cabang, laba rugi kotor berdasarkan produknya, kemudian laba rugi bulanan, laba rugi, kemudian dan neraca ya, jadi ini semua sudah sesuai format akuntansi. Kemudian ada arus kas baik bulanan ataupun tahunan, kemudian ada ekuitas, dan juga disertakan laporan aset dan pajak UMKM kalau memang masuk kategori UMKM. Setelah itu untuk laporan penjualannya, di sini mungkin yang akan sangat membantu karena ada laporan penjualan cabang yang berdasarkan harian, kemudian berdasarkan mingguan ya, bisa di-set awal minggunya, kemudian bulanan. Kemudian ada laporan penjualan harian dan mingguan berdasarkan jenis produknya. Jadi kita ingin tahu produk apa yang paling laku, bisa kita dapatkan di sini. Kemudian ada laporan persediaan, ini stok bahan bakunya, ini bisa dilihat setiap saat produk jadinya dan stok menu produksinya. Dan terakhir ada dashboard di sini. Ini untuk melihat profil keuangan selama 1 tahun. Juga disertakan analisa pemasaran, jadi kalau misalnya ada promo-promo dan lain-lain diterapkan di hari-hari tertentu, kita bisa melihat pengaruhnya di bulan tertentu. Jadi di sini bisa dilihat perbandingan terhadap hari yang sama di minggu sebelumnya atau hari sebelumnya. Oke, itu saja penjelasan singkatnya.